Dalam perjalanan menuju kepada Allah, seorang penuntut harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat sehingga kita bisa sampai kepada Allah. Di sisi lain, seorang penuntut juga dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam waktu yang cukup lama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu kita merasa malas melakukan sebagian ibadah dan wirid yang diharuskan sehingga ia pun diterpa kegalauan dan rasa frustasi. Bahkan bisa saja terjadi tergerak untuk meninggalkan semuanya. Padahal di saat yang sama ia telah sampai kepada satu tahapan ma'rifatullah. Perhatikan sekali lagi, tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu kita merasa malas melakukan sebagian ibadah dan wirid-wirid yang diharuskan, sehingga kita pun diterpa kegalauan dan rasa frustasi. Bahkan mungkin pula tergerak di dalam hati kita untuk meninggalkan semuanya. Padahal di saat yang sama kita telah sampai kepada satu tahapan ma'rifatullah. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah menasihati kita bahwa jika Allah atau ketika Allah membukakan untuk kita satu dari sekian pintu ma'rifat, misalnya seperti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah atau menyadari bahwa pelaku ibadah yang sebenarnya adalah Allah dan menyadari dirinya hanyalah objek penampakan perbuatannya itu, maka saat itu kita tidak perlu lagi merasa heran dan bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi sementara amal yang dilakukannya baru sedikit. Ya, perhatikan maksud kalimat tersebut adalah ketika Allah membuka satu pintu ma'rifat kepada kita, maka namun dipetulian ya mengapa namala padahal manusia coba pada amalan nuri ya. Perhatikan lanjutannya. Kita tidak perlu mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi, karena tujuan dari semua amal itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibukakannya pintu-pintu ma'rifat adalah bukti. Perhatikan. Dibukakannya pintu-pintu ma'rifat itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi dan menyayangi kita. Itu adalah bukti bahwa Allah telah mengasihi dan menyayangi kita. Bisa jadi seseorang sedikit melakukan amal karena memang ia sedang sakit. Jika orang ini mendapatkan ma'rifat, misalnya dengan mengetahui bahwa sakit baginya lebih baik ketimbang sehat, dan bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, saat itu ia tidak perlu lagi mempertanyakan sedikitnya amal yang telah kita lakukan. Allah membukakan untuk kita pintu ma'rifat karena Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Ia memberi karunia-Nya kepada kita. Ia mendekati kita dan ia menampakkan sifat-sifatnya kepada kita. Ketika Allah telah menghendaki semuanya, tentu saja ma'rifat adalah karunia. Itu adalah karunia yang lebih besar
dan lebih agung untuk kita dibandingkan amalan-amalan lahir kita. Beliau berkata, hadiah ini perumpamaan, hadiah dari seorang budak walaupun bernilai tinggi akan tetap hina dan kecil dibandingkan hadiah dari seorang tuan walaupun itu hanya sedikit. Sebab hadiah dari seorang budak manfaatnya hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Itu tidak dirasakan oleh tuannya, akan tetapi dirasakan hanya untuk dirinya sendiri. Kesimpulannya di sini ialah amal ibadah yang sedikit namun diiringi oleh ma'rifat itu lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tanpa ma'rifat. Jika seorang penuntut mendapatkan ma'rifat, ia harus segera menghadapkan hatinya kepada Allah agar karunia ma'rifat dari Tuhannya itu semakin ditambah. Ia juga harus lebih memodulikan ma'rifat tersebut ketimbang amalan-amalan lahir yang dilakukannya. Beliau bersair di dalam kitabnya yang artinya, jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena Dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah engkau bahwa ma'rifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya? Tentu persembahanmu tidak akan sebanding dengan anugerahnya.